gue udah kemarin gue sempat browsing karena capek setiap hari denger mereka berantem, dan gue akhirnya beliin kayak misalnya gadget, mereka mau main yang sama, gue udah beliin cuman casingnya beda, satu pink satu ungu, biar tahu kalau ada yang rusak siapa yang ngerusakin. Tetap nggak ngaruh, akhirnya gue copot casingnya pun mereka tahu gitu mana yang punya siapa, iseng aja tetap gitu kan. Jadi gue udah nemuin solusinya. Jadi kalau anak itu berantem rebutan satu hal, pertama kita biarin dulu, biar mereka bisa mempertahankan diri dulu. Kita lihat yang gedenya seperti apa. Biasanya gue biarin, gue liatin dulu, abis gitu gue lihat kalau emang udah mulai nih, kalau kalah tuh hobi banget jambak. Jadi kalau udah mulai main fisik, udah mulai si Bel udah nggak bisa berbuat apa-apa karena dia nggak akan ngelawan adiknya, baru gue turun tangan di sana. Jadi pertama kita biarin dulu. Kedua, kalau udah keterlaluan banget mereka rebutan yang nggak bisa ini, biasanya gue ambil barangnya. Apa yang Jadi misalnya apa, remote TV, mereka lagi nonton TV rebutan mau apa gitu kan, gue ambil aja dulu remote TV-nya. Kalau masih berantem, dua-duanya tidak akan mendapatkan ini. Jadi biar mereka berkompromi berdua, daripada nggak dapat sama sekali, mendingan salah satu harus ngalah dong. Nah itu ujung-ujungnya masalah itu selesai, berantemnya itu selesai gara-gara kakaknya ngalah terus. Jadi kakaknya selalu mengalah karena dia kayaknya malas untuk ribut sama adenya. Dan tapi ternyata ada problem juga yang bisa kita temukan ketika si kakak ini gampang sekali mengalah. Karena ketika nanti dia keluar dari rumah, dia akan bertemu dengan orang-orang yang kalau dia punya mental yang terbiasa mengalah, terbiasa ya udah aja gitu, takutnya dia bisa dimanfaatin orang, dia tidak terbiasa mempertahankan apa yang dia miliki. Kita juga harus ngajarin ke anak kita untuk berkata tidak. Ketika dia tahu bahwa dia benar, makanya tadi yang gue bilang, kita tarik lagi perkaranya, siapa yang pegang duluan. Kalau emang kakaknya yang pegang duluan, dia harus bisa bilang tidak ke adiknya dan dia mempertahankan itu gitu. Nah, aku mesti pikirin nih gimana caranya ya Alana tuh mulai sekarang aku udah harus mulai terapin kebiasaan dia yang mengalah itu supaya dia tuh lebih berani untuk mempertahankan apa yang dia mau, pendapat dia, berani untuk mengatakan enggak, karena kadang mengatakan enggak itu penting sekali. Jadi intinya harus ngajarin kepada anak ngungkapin sebenarnya apa yang dia mau, ya iya, enggak gitu, harus berani ngomong enggak gitu ya. Berani berbicara, berani bersikap gitu maksudnya ya. Gue mau nanya soal ini deh. Apa? Sarapan pagi buat anak. Lu membiasakan anak lo untuk sarapan apa enggak? Karena gue pernah baca sarapan tuh pentingnya luar biasa sekali buat konsentrasi anak kan. Penting. Cuman anak gue masuk sekolah jam 8 pagi, dia bangun setengah 7 pagi dan kayaknya nggak sempat untuk makan, jadi buru-buru banget. Sebenarnya pemirsa, sarapan ini adalah penting banget. Karena anak kita itu kan semalaman nggak makan, terakhir itu makan malam. Setelah itu mereka tidur. Bangun tidur yang pasti perutnya kosong dong. Nah mereka tuh mau ke sekolah, mau mendengarkan guru. Kalau mereka nggak sarapan, mereka tidak akan fokus dan tidak akan konsentrasi penuh untuk bisa mendapatkan apa yang guru sampaikan kepada mereka. Anak gue sarapan sih, cuman tadi gue jadi kepikiran gara-gara lo bilang untuk fokus dan pertahanan tubuh dia. Anak gue sarapan, cuma waktu sekolahnya belum masuk sepagi sekarang masuk jam 8. Gue ngasih sarapan tuh sarapan besar seperti menu makan siangnya, nasi, sayur, lauk. Iya, tapi nyampe sekolah selalu telat satu sesi. Ya kalau masih awal-awal masuk gue biarin deh. Tapi sekarang bisa, makin gede nggak bisa. Iya, begitu sekarang sekolahnya udah mulai TKA, ya udah harus on time di sekolah. Karena dia selalu ketinggalan satu sesi, jadi gue ganti sarapannya sama dengan kalau nggak roti, sereal. Roti pun juga nggak boleh terlalu sering, bener-bener sampai setiap hari. Praktis sih sebenarnya ya. Apa yang penting udah sarapan kan, udah isi perut nggak ya? Ya sebenarnya tuh ada faktor-faktor dari makanan itu yang harus kita perhatikan juga pada saat anak sarapan. Yang pasti harus ada karbohidratnya, harus ada Pasti dapat dari roti, proteinnya, protein mulai biar terus. dan yang pasti ada seratnya juga. Kalau 3 gizi ini terpenuhi, maka anak kita pasti akan terjaga staminanya dan juga imunitas tubuhnya. Makanya di sekolah pasti akan konsen dan pasti akan dapat mencerna apa yang guru berikan dengan baik. Nah, ini pas denger Karissa ngomong nih, aduh aku jadi kepikiran, aku berasa salah banget selama ini. Nah, jadi sayurnya kita campurkan ke dalam sini. Di dalam sini adonannya, ini udah ada ayam, wortel, bayam, semua itu yang udah dihaluskan. Thank you.